Sekarang saya akan jelaskan mengenai metode simplex ya. Jadi ada soal misalkan saja ini fungsi tujuannya adalah maksimum dari Z 8x1 plus 9x2 dengan fungsi membatas atau kendalanya ada dua ya. Yang pertama 4x1 plus 2x2 Z sebenarnya 60 dan yang keduanya ini ya. Nah ini masih dalam bentuk kanonik. Nah di dalam metode simplex, bentuk kanonik ini adalah bentuk dari awal dari soal ya, yang sudah dibuat segi tandanya lebih kecil sama dengan, karena dia fungsi tujuannya adalah maksimasi. Kalau fungsi tujuannya minimasi, dia tandanya lebih besar ya. Jadi ini adalah sisi kanan ini adalah kapasitas yang tersedianya ya. Lalu dari bentuk kanonik ini kita akan ubah ke dalam bentuk standar ya. Nah dalam mengubah bentuk standar yang kita akan kerjakan terlebih dahulu adalah fungsi membatasnya ya. Fungsi pembatasnya, karena untuk yang fungsi tujuan tetap sama ya. Sebetulnya di sini ada tambahan ya, slack ini S1 ada S2. Kita lihat dulu yang pembatas ya atau kendalanya. Nah ini yang tanda lebih kecil sama dengan ini kita akan ubah menjadi sama dengan ya. Karena dirubah sama dengan, maka kita akan tambahkan di sini adalah slack ya, atau variabel variabel sembul atau variabel tambahan ya. Nah, jadi kalau dia tandanya kecil sama dengan, maka slacknya kita tambah. Tapi kalau tandanya besar atau sama dengan, kalau fungsi tujuannya minimasi, maka slacknya kita kurangi ya. Jadi itu ya perubahan dari bentuk kanonik ke bentuk standar. Jadi ini kita buat dalam bentuk standar, kita tambahkan slack 1 sehingga awalnya sama dengan menjadi sama dengan. Ya, yang kedua pun juga sama, kita tambahkan ini slack 1, ini slack kedua. Jadi sama dengan 48. Sehingga di sini ada pembatasnya, di sini X1, X2, S1, S2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini belum ada ya, dalam bentuk kanonik. Nah, kalau sudah dibuat dalam bentuk standar, maka kita buat tabel simplexnya sekarang ya. Ini tabel simplex namanya ya, atau tabel simplex sama-sama ya. Ini tabel simplex. Ini sudah saya buat ya, biar gampang gitu ya. Ini ada CJ, ini CJ itu adalah cost ya, kemudian ini ada variabel basis itu adalah variabel keputusan yang nanti di hasil akhirnya nanti berapa optimalnya itulah yang keluar yang menjadi atau variabel keputusannya ya. Nah, jadi ini saya terangkan ada tiga metode ya, tiga cara dari tabel simplex untuk simplex ini. Ini yang saya terangkan yang pertama dulu ya, cara pertama. Simplex cara 1 ya. Nah, kita tulis di sini S1, S2, S1, S2 itu berdasarkan dari sini ya, dari kendala ini. Di kendala di sana ada variabel X1, ada X2, ada S1 dan S2. Lalu ini RK itu ke sisi ruas kanan, sebelah kanan ini ya, dari soalnya. Nah, yang di atas ini adalah dari fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya di sini X1-nya ada 8 koefisiennya, kemudian X2-nya 6 ya. Ada S1, ada S2 sebetulnya, tapi tidak perlu ditulis karena dia 0 ya. Kemudian kita akan buat sekarang variabel basis awal. Variabel basis awal itu adalah ini ya, yang slack ini ya. Jadi kalau dibuat matriks ini 1 dan begini 1 0 0 1 ya, ini matriks identitas. Jadi matriks identitasnya adalah ini S1 dan S2, sehingga kita buat di iterasi 0, ini namanya iterasi 0. Iterasi 0 itu adalah hanya menyalin dari soal ya ke dalam bentuk tabel simplexnya. Sehingga di sini untuk CJ awal ada variabel basis tadi S1 dan S2, nilainya kita lihat sisi sebelah sini adalah dari fungsi tujuannya ya. S1 dan S2 itu 0 0. Jadi sini tulis 0 0 ya. Kemudian yang di dalam ini kita akan lihat dari kendalanya tadi, pembatas ya. Jadi pembatasnya di sini ada 4x1, jadi sini 4x1 gitu ya. 2 di sini, kemudian di sini 1, sini 0. Ruas kanannya adalah 60 ya. Jadi sini sama saja dengan 4x1 plus 2x2 plus S1 sama dengan ini gitu ya. Bacanya seperti itu, kita buat dalam bentuk matriks. Kemudian kendala yang kedua ini 2 4 1 0 1 gitu ya. 2 di sini, kemudian 4
kemudian di sini 0, di 1, di sini 48. Nah, di sini ada CJ min ZC. Ini yang menjadi patokan dari CJ min ZC ini hasilnya mana yang masuk basis, begitu ya. Nah, jadi awalnya kan basisnya ini, S1 dan S2. Nah, sekarang kita akan hitung CJ min ZC. CJ min ZC itu artinya di sini berapa nilai yang dari atas ini dikurangi yang di bawahnya, ya. Jadi ini dikalikan ini dengan ini dikalikan ini, itu adalah ZC, ya, kolom yang di sini. Jadi 8 di CJ-nya, ya, dikurangi dengan ZC 0 kali 4 ditambah 0 kali 2. Jadi 8 ini kan 0, ya, jadi 8 dikurangi 0, 8. Ya, ini pun juga sama, kalau pengalinya ini masih 0 ya tinggal salin saja sama dengan yang di atasnya kan. Ya, karena sini masih 0. Ya, jadi sini 8, sini 6, di sini juga 0, di sini 0. Ya, berapa nilai Z-nya? Di sini masih 0. Dari mana nilai Z ini sama? 0 kali ini, ya, sisi ruas kanan tambah ini kalikan dengan yang sini hasilnya. Ya. Berikutnya, ya, kita akan lihat di sini mana yang masuk basis. Karena fungsi tujuannya di sini adalah maksimasi, ya, maka yang akan masuk menjadi basis adalah yang terbesar dari nilai CJ min ZC-nya. Di antara ini semua yang paling besar kan ini. Maka ini yang masuk basis atau entering basis, ya. Jadi kita tentukan dulu entering basisnya. Kalau sudah ketemu entering basisnya, artinya di sini yang akan masuk menjadi basis adalah variabel X1, ya. Lalu kita akan hitung rasio. Rasio ini adalah sisi ruas kanan ini dibagi dengan yang masuk basis ini, kolom masuk basis, ya, entering basis. Jadi 60 dibagi 4, kemudian yang sini, ya, saya tulis ini 60 rasionya dibagi 4, 15, ya. Kemudian ini 48 dibagi 2, 48 dibagi 2, 24. Nah, ini adalah untuk menentukan mana yang keluar basis. Artinya awalnya ini kan basisnya, mana yang keluar, kita ambil yang terkecil, ya. Mau dia fungsi tujuannya maksimasi atau minimasi, yang diambil adalah yang terkecil rasionya. Ini yang terkecil, maka ini living basis, gitu, ya. Apa yang living basis ini, yang keluar basis ini? S1 ini, ya. S1 keluar basis, ya. Nah, kalau dia keluar digantikan oleh siapa ini? X1, ya. Jadi X1 ini akan menggantikan S1, sehingga masuk iterasi berikutnya, masuk iterasi 1 nih, ya. Kalau ini masih 0, ya. Ini iterasi 1. Iterasi 1 yang tadi ini S1 saya tulis jadi X1, ya, karena ini yang masuk basis, ya. Ini tetap S2. Nah, berapa di sini koefisiennya? Kita lihat dari fungsi tujuannya, ya. Ini 8 X1, yang di sini tetap 0, ya. Nah, kemudian yang di dalam ini yang akan kita rubah, ya, dengan menggunakan matriks, ya. Jadi Anda kan sudah seperti SMA, ya, matriks. Nah, ini, ya, yang kita katakan dia harus menjadi 1. Kenapa? Karena ini keluar basis dan ini yang masuk basis. Jadi kalau kita buat itu ini masuk basis, gitu, ya. Ini harus keluar basis. Nah, jadi ini 4 ini harus menjadi 1. Ini yang jadi pivot, yang lain 0, begitu, ya. Nah, bagaimana 4 ini untuk menjadi 1? Tentunya 4 ini dibagi 4 jadi 1, ya kan. Nah, kalau ini dibagi 4, ini semua nih bagi 4 disimpan di sini di iterasi yang kedua, begitu, ya. Jadi 4 dibagi 4 1, 2 dibagi 4 setengah, 1 dibagi 4 1/4. Ini dibagi 4 0, 60 dibagi 4 15, gitu, ya. Nah, sekarang yang ini, yang 0 ini, bagaimana supaya 2 ini menjadi 0? Dengan pivot atau ini kunci, ya, kuncinya berpatokan di sini. Artinya begini, 1 dikali berapa ditambah 2 ini hasilnya sama dengan 0, begitu. Kali berapa? Berarti dikali min 2 kan, ya. Ini kali min 2 nih. 1 kali min 2 ditambah 2 kan sama dengan 0. Nah, berarti ini semua yang di baris pertama ini kalikan dengan min 2, ditambahkan yang di atasnya, simpan di sini.
begitu ya. Jadi 1 dikali min 2 tadi pengalinya ya, ditambah 2 hasilnya 0. Ini pun juga sama ya. Bukan 1 lagi, tapi yang di sini dia pindah ya, setengah dikali min 2 berapa? Min 1 ya kan, min 1 ditambah 4, 3 tulis di sini ya. Ini pun juga sama, seperempat tadi ya, ini ganti nih seperempat kali min 2 ya, berapa? Min setengah ditambah 0, min setengah gitu ya. Ini pun juga sama tadi, pengalinya adalah min 2 kali min 2 ditambah yang di sini, simpan di sini 1 ya. Ini pun juga sama, kali min 2 min 30, min 30 ditambah 48, 18 gitu ya. Sekarang kita hitung lagi CC min CJ nya ya. C min CJ itu artinya ini dulu nih ya, ini di atas nih CJ 8 dikurangi 8 kali 1 gitu ya, ditambah 0 kali 0. Nah ini kan habis nih ya, 8 kurangi 8 0. Lalu yang di sini sama, kita lihat yang di atas 6 dikurangi 8 kali setengah gitu ya, kemudian tambah ini kali ini 0 kali 3 ya, berapa? Ini 4, ini 0, berarti 6 dikurangi 4, 2 tulis di sini. Berikutnya yang ini 0 dikurangi 8 kali seperempat 2 ya kan, 0 dikurangi 4 2 tadi ya, 0 dikurangi 2 berarti min 2 karena ini kan 0 ya, min 2. Lalu yang di sini 0 dikurangi 8 kali 0, ini kali 0 0. Berapa nilai Z-nya? Kita hitung sekarang, 8 kali 15 ya. 15 kali 8 berapa? 120. Nah, bagaimana mengeceknya apakah dia sudah optimal atau tidak? Kita lihat dari CJ min ZC-nya. Karena fungsi tujuannya di sini masing-masing, maka kalau JJ min ZC-nya di sini sudah negatif semua, berarti sudah optimal. Dan di sini masih ada yang positif ini, maka ini akan masuk menjadi basis yang, karena ini paling besar. Ini entering basis, begitu ya. Nah, bagaimana kalau ini masuk basis? Berarti mana living basis? Kita hitung rasionya. Berarti ini 15 dibagi setengah berapa? 30. 18 dibagi 3. Nah, ini yang paling kecil. Ini living basis. Mana yang living basis? S2 living basis. Jadi iterasi berikutnya saya akan tulis X1 dan X2 di sini ya. Karena S2 ini keluar, digantikan dengan X2. Jadi sini X1, X2. Berapa X1 koefisiennya ini? Ya, 8. Yang di sini X2-nya 6. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Karena ini tadi yang keluar basis dan ini yang masuk basis, maka ini akan menjadi pivot ya. Itu harus menjadi 1 sini. Nah, kolomnya yang lain harus 0 gitu. Nah, bagaimana untuk menjadi 1? Bagi 3. Kalau ini bagi 3, bagi 3 semua. Simpan di sini ya. Ini bagi 3 1, ini bagi 3 0. Ini bagi 3 berapa? Min 6 ya, bagi 3 ya. Kemudian ini bagi 3 3, ini bagi 3 6. Nah, sekarang yang ini setengah ini harus menjadi 0 dengan berpatokan pivotnya adalah ini. Kalau tadi pivotnya di sini, sekarang pindah ke sini ya. Ini harus menjadi 0 tadi ya, setengah harus menjadi 0. Dikalikan berapa di sana ya. Jadi kalau kita bisa tulis itu di sini untuk iterasi 1 ya. Nah, di sini ya, 1 dikali berapa ya, ditambah ini setengah, hasilnya 0 ya. Lawannya saja. Jadi di sini 1 kali min setengah ya kan, ditambah setengah sama dengan 0. Nah, ini berarti kalikan semua nih, kali min setengah ditambah yang di sini, simpan di sini. Ini juga sama, kali min setengah tambah ini, pindah sini hasilnya. Ini juga sama, kali min setengah ditambah yang di sini, simpan di sini. Begitu ya. Jadi ini
kalikan tadi min setengah ditambah yang di atas 1. Ini kan kalikan min setengah juga, jadi min 1/6 kali min setengah plus ya, jadi 1/12. 1/12 ini ditambah 1/4, jadi 1/12 ditambah 1/4, sama kan penyebutnya 12 ya. Berarti di sini 1, di sini 3, berarti 4/12. 1 kecil bagi 4, 1 bagi 4, 3, berarti 1/3 di sini. Gitu ya. Ini pun juga sama tadi. 1/3 dikali min setengah, berarti min 1/6. Min 1/6 tambah ini 0, berarti min 1/6. Nah, yang sini 6 dikali juga sama min setengah, min 3 ya kan. Min 3 ditambah 15, 19. Nah, sekarang kita hitung CJ min ZC nya ya. Ini kalikan ini 8, ini 8 dikurangi 8, 0 ya. Lalu ini kali ini 0, ini kali ini 6, 6 dikurangi 6 juga 0 ya. Lalu yang di sini 0 dikurangi itu ya, sini 0 dikurangi 8 kali 1/3 ya. Min ini ya, min 6 kali min 1/6 berarti min 1 ya kan. Berarti di sini ada min 8/3 min 1 ya. 8/3 dikurangi 1 saya ganti nih biar sama nyebutnya, 1 sama dengan 3/3 ya kan. Sehingga di sini ada 5/3, tapi di depan ada min. Berarti di sini ada min 5/3. Nah, satu lagi sekarang yang kolom terakhir nih ya. 0 yang di atas ya, 0 dikurangi 8 kali 1/6 ya. Tambah ini 6 kali 1/3 berarti 2 ya, 2. Nah, jadi berarti di sini ada 8/6, 8/6 kita perkecil aja, berarti di sini berapa? Perkecil bagi 2, 4 bagi 2, 3, 4/3 ditambah 2 ya. Ya, jadi 2 ini sama saja dengan 6/3. Sehingga di sini 10/3 nih. 10/3 ada min depannya, berarti sini min 10/3. Berapa nilai Z-nya sekarang? Ini dikalikan ini ya. Z-nya 8 kali 12 ditambah 6 kali 6 ya. Ini berapa? 12 kali 8 16, 96 tambah 36 gitu ya. 96 tambah 36 berapa ini? 132 iya, benar kan? Betul ya, 132 gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat apakah solusi ini sudah berhenti atau masih lanjut. Kita lihat CJ min ZC nya ya. Di sini sudah ada nilai 0, 0, min ya, nggak usah dilihat berapa minusnya. Pokoknya ini min dan 0 artinya dia sudah optimal. Jadi karena di sini nilai CJ min ZJ nya ya semuanya itu sudah kecil atau sama dengan 0, artinya dia sudah optimal. Nah, tujuannya adalah masing-masing. Berapa nilainya? Sekarang kita bisa lihat ini. X1 nya 12, X2 nya di sini 6 dan Z nya adalah 132 gitu ya. Itu kalau pakai menggunakan metode Shika gitu. Oke. Ini tadi min 1/6 ya. Ini min tadi. Jadi harusnya berapa nih? Tadi salah. Ini yang minnya kalau lihat ini min kan tadi ya. 3 min 1/6 berarti ini 8 kali min 1/6 ya tadi ya. 0 min 8 kali min 1/6 ditambah ini 6 kali 3 1/3 itu 2 ya. Berarti di sini tadi min 8/6 itu sama dengan min 4/3 ya. Ditambah 2 itu sama dengan 6/3 nih. Berarti ada
min 2/3 bawa depannya min, berarti min 2/3 ini salah ya, min 2/3 ya, gitu ya. Ini benar gak nih? Ketiga min 1/6. Saya tulisnya min 5/3, benar nggak? Coba kita hitung lagi. 0 ya di atasnya ya, 0 dikurangi ini 8/3, ini dengan ini min 1 ya, min 1 ini saya ganti dengan 3/3, betul ya, min 5/3. Nah kalau yang di ya kalau yang di slide itu salah ya, harusnya min 5/3. Ambil dikoreksi juga yang di slide, yang di materinya itu di sana tertulisnya min 8/3, harusnya min 5/3 ini. Yaitu untuk yang dua variabel ya. Sekarang kalau bagaimana kalau yang 3 variabel ya, coba kita akan coba lagi itu ya, masih cara yang sama nih. Jadi kalau metode ini ada beberapa cara sebetulnya ya, ada 3 cara untuk membuat tableau simpactnya ya. Ada juga kalau kita gunakan cara yang ini sudah ya, masih sama lah ya, saya tulis saja bedanya di sini. Saya hapus di sini cara yang 2 ya. Bedanya itu di sini ada jet J, kemudian di sini ada, atau saya satunya lagi aja ya, nggak usah 3 lah, 2 aja. Jetnya aja, jetnya saya akan ganti ini sisi ke sebelah kiri. Ya, jadi di sini ada jet, ini saya akan pindahkan nih ya, yang berubah ininya saja. Ya pindah ke kiri ya. Di sini ada jet min 8x1 min 6x2 sama dengan sisi kanannya 0 gitu ya, hanya merubah itu. Sehingga ini akan saya rubah ya, cara yang pertama ini dan cara yang kedua. Nah ini saya akan ganti apa ya, sininya aja ya, z aja nulisnya nih. Z-nya akan saya tambahkan di sini. Jangan merubah sedikit nih. Ini sama dalamnya. Ya, hanya ada tambahan di sini Z. Jadi di sini koefisien basis. Ya, kemudian di sini ada Z nih. Ya, ini sama variabel basis. Kemudian di sini akan saya tambahkan juga ada nilai Z. Jadi ini saya hapus dulu nih. Ya, menambahkan satu saja kolom. Ya, ada Z-nya di sini. Sehingga di sini juga ada Z. Ya, Z-nya. Z ada X1, ada X2, ada S1, ada S2. Sehingga saya buat saja di sininya. Ini tidak ke sini. Ini ya, terus kanan. Ini ada Z. Ini ada X1, ada X2, S1 dan S2. Ini luas kanan. Juga di sini ada tambahan sedikit nih, ya, Z-nya ada nilai Z. Jadi ini 1 kita siap dulu ya, jangan sama sebetulnya, hanya cara ini yang beda.
Ini bukan lagi Z min CJ, tapi saya ganti dengan nilai Z. Z-nya sudah di atas ya. Kalau tadi nilai CJ min ZJ ada di bawah. Jadi itu dia hasilnya sih sama nilainya. Jadi ini Z sini ya, saya gantinya. Oke, ini cara yang kedua ya. Jadi kita hanya merubah, di sini ada fungsi tujuannya yang Z tadi ya. Kita akan pindahkan sisi sebelah kanan ini ke sebelah kiri ya. Tadi Z min 8x 1 min 6x2 ini ya. Jadi sisi sebelah kanannya sama dengan 0. Nah, kita akan pindahkan ke tabel singkatnya, dirubah seperti ini. Jadi ada nilai variabel basisnya di sini ada Z, S1 dan S2 ya. Nah, Z-nya ini yang untuk nilai Z ini kita lihat adalah ini ya. Jadi Z-nya yang pertama nilai di sini 1 ya. Kemudian X1-nya di sini min 8, X2-nya di sini min 6, di sini juga 0, di sini 0, sisi luas kanannya adalah 0. Yang lainnya sama ini ya. Yang di sini berarti untuk yang kendala pertama kan di sini nggak ada 0 Z-nya ya. Nah, yang di sini lihat kendala pertama 4, kemudian di sini 2, sini 1, 0, 60 ya. Kemudian yang kendala keduanya di sini ada 2, kemudian 4, kemudian di sini 0, di sini 1, 48 ya. Nah, kita akan lihat kalau cara yang kedua ini lihat nilai Z-nya ya. Yang paling negatif terbesar itu yang masuk basis awal gitu ya. Jadi masuk basis awal itu adalah yang ini yang paling kecil nilainya ya. Jadi X1 ini entering basis gitu ya. Entering basisnya adalah X1. Mana yang keluar basis kita lihat juga rasionya. Karena ini yang masuk basis, maka 60 ini begini, ini begini, sama seperti yang tadi ya. Nah, kemudian karena ini tadi X1 masuk basis, berikutnya yang berarti di sini ya. Ini akan saya ganti nih ya. Ini berarti S1 ini akan keluar digantikan dengan X1. Yang sini tetap S2. Sini Z, sini tetap ya. Nilai Z-nya kita akan hitung. Ya, jadi dihitung semua tadi karena ini yang keluar basis tadi di sini 1, yang lain 0, ini 0, ini juga 0. Gitu ya. Nah, bagaimana ini supaya menjadi 1 tadi? Ini sudah dibagi 4 semua. Ya, jadi sini 0, sini 0 nih ya. Ini dibagi 4 tadi setengah, ini dibagi 4 seperempat, dibagi 4 0, dibagi 4 15 ya. Nah, yang di sini sekarang min 8 itu harus menjadi 0 dengan berpatokan di sini ya. Effortnya 1 kali berapa? Min 8 sama dengan 0. Lawannya nanti katakan 8 ya. Kalikan 8 semua ini ditambah yang di sini, simpan di sini. Begitu ya. Jadi dikali 8 ditambah ini 0, kalikan 8 ditambah ini 1 kali 8 berapa? 4 min 2 min 6 berarti min 2 ya. Kemudian ini kalikan juga 8 tadi 2 ditambah 0 kalikan 8 tadi ditambah ini kalikan 8 ya, ditambah yang di sini hasilnya di sini ya. Kalikan 8 berapa? 15 kali 8 110 ya. 110 ya, berarti sini 110 ya. Tambah yang di sini kan hasilnya 110. Oke, berikutnya yang ini harus menjadi 0. Patokannya di sini tadi ya. Kalikan lawannya ini min 2. Kali min 2 ditambah ini 0, kali min 2 ditambah ini 0, kali min 2 min 1. Min 1 ditambah 4 3. Kalikan min 2 tadi ya.
min setengah tambah ini min setengah, kalikan min 2 0 tambah ini 1, kalikan min 2 ya, min 30 ditambah ini 18. Oke, sekarang kita bisa lihat lagi mana yang terkecil atau masih negatif ini ya, maka ini entry basis ya, sehingga rasionya nanti adalah ini ya, dibagian gitu ya. Ini masuk basis ya, jadi kalau ini masuk basis X2 yang keluar basis mana ya, ini 15 bagi setengah 20, 18 bagi 3 6. Jadi ini yang repeat basis, sehingga kalau kita bisa buat di sini menjadi ini Z, ini X1, ini X2 ya, karena X2 yang masuk basis, sehingga di sini harus 1, yang lain 0, ini 0, ini 0 ya. Tadi untuk menjadi 1 ini dibagi 3 ya, bagi 3 0 bagi 3 0 bagi 3 min 1/6 bagi 3 1/3 bagi 3 6 ya. Nah sekarang yang ini ya, yang min 2 ini harus menjadi 0, dikalikan berapa ditambah yang isi hasilnya 0 lawannya. Kalau ini min 2 berarti 2 ngalinya ya, kalikan 2 semua ditambah yang di sini, simpan di sini gitu ya. Ini kali 2 ya, ditambah ini 0, ini pun juga sama, kali 2 tambah yang di sini 0, kali 2 tambah ini 1 kali 2 ya, kalikannya ngalinya 2, jangan lupa kali 2 berarti min 2/6 atau min 1/3 ya. Min 1/3 ditambah ini 2, min 1/3 ditambah 2 saya ganti dengan 6/3, berarti di sana ada 5/3, ini 5/3. Ini pun juga sama tadi, dikali berapa tadi pengalinya, yang ini tadi pivotnya ya, kali min kali 2 ya tadi ya, kali 2, ini kali 2 berarti 2/3, 2/3 ditambah ini 0, berarti 2/3. Ini pun juga sama, kali 2/3 6 kali 2/3 12/3 atau 4 ya, ditambah ini ya berapa 4 kali salah tadi ya, ini kan kalikan 2 tadi ya, kenapa jadi kalikan ini 12 ya, 12 ditambah ini 110 berarti 12 tambah ini 122, ini benar nggak ini? Saya ngitung yang ini tadi ya, ini kan tadi 0, berarti yang di sini tadi untuk menghitung yang ini pertama pivotnya adalah ini ya, tadi untuk menjadi 0 ini adalah dikalikan 8 ya, kalikan tambah ini 0 kali 8 berapa sih? 15 kali 8 140 ini ya, 40 ya, 120 ya sih ya, kalau ya 120 ya, 120 ya, berarti 120 tambah tadi 12 122. Oke, berikutnya yang ini harus menjadi 0 dengan dipatokan di sini tadi, berarti lawannya ya, min setengah kali min setengah tambah ini 0 kali min setengah tambah ini 0 kali min setengah tambah yang sini kali min setengah, berarti min 1/6 kali min setengah 1/12 ya, 1/12 ditambah ini ya 1/4. Jadi saya ganti aja biar sama penyebutnya ya, kalikan 3 kali 3 berarti ini 3/12 itu 4/12, perkecil 1/3 jadi 1/3. Nah berikutnya ini ya, tadi kalikan ini tadi min setengah berarti min 1/6 tambah 0 min 1/6 ya. Itu juga sama tadi kali min setengah
6 kali min setengah, berarti min 3 ditambah 15 gitu ya. Nah sekarang kita bisa lihat nilai Z-nya di sini. Apakah masih ada yang negatif? Dan itu sudah positif semua. Nanti sudah optimal ya. Sudah optimal, sama solusinya seperti yang tadi. Kita lihat X1-nya 12, X2-nya 6, Z-nya 132. Gitu ya. Itu untuk yang ke apa namanya? Cara kedua. Ada cara ketiga sebetulnya ya, hanya merubah variabel basisnya. Oke, nanti kita akan jelaskan di contoh soal yang berikutnya yang ada 3 variabel. Oke, sekarang saya akan jelaskan yang punya 3 variabel keputusan ya. Jadi ini contoh soalnya, masih fungsi tujuannya adalah masing-masing. Saya tidak menjelaskan yang ini masih, itu nanti kalau di penelitian operasional 1 kan lebih sulit ya. Oke, sekarang kita akan gunakan cara yang kedua ya. Kita buat seperti ini tabel simpelnya. Jadi awalnya ini soalnya, kemudian kita ubah dalam bentuk standar. Ini kendala pertama tambahkan selek 1, kemudian yang kedua ini tambah selek 2, karena ada 3 kendala ini selek 3. Sisi sebelah kanan jadi 2, 3, 8, sehingga di sini ada pembatas X1, X2, X3, X1, X2, X3-nya harus besar atau sama dengan 0. Jadi saya buat di sini sampai X3, seleknya ini sampai 3 ya. Nah, yang pertama saya akan rubah ini tadi ya ke sisi sebelah kiri, maka di sini min 8, X1 ini pindah min 9, X2 ini pindah ke kiri min 5X3, sehingga sisi sebelah kanan sama dengan 0 ya. Nah, saya akan rubah di sini ya. Pertama fungsi tujuannya 1, kemudian sini min 8, lalu di sini ada min 9, di sini min 5, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 9. Lalu masuk kendala pertama, kita lihat ini ya. Di sini 0, kemudian di sini 2, di sini 1, sini 2, ini 1, ini 0, ini 0, ini 2 ya. Berikutnya sini 2 ya, kemudian ini 3, ini 4, ini 0, ini 1, ini 0, ini 3 ya. Dalam berikutnya ini 7, ini 0 ya, ini 7, kemudian ini 6, 2, 0, 1, ini 0 ya, 1, 8. Jadi kalau kita bisa lihat, ini adalah matrik identitasnya nih ya. Ini matrik identitasnya di sini ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, sekarang kita akan masuk iterasi pertama ya. Iterasi pertama, karena fungsi tujuannya adalah masing-masing tadi ya, kita akan lihat nilai Z yang paling negatif atau negatif terbesar ya. Negatif kita tuh paling kecil ini ya. X2 ini entering basis. Mana yang leaving basis? Kita lihat rasionya ya. Di sini rasionya 2 dibagi 1, 2 ya. 3 dibagi 3, 1, 8 dibagi 6. Berapa? Perkecil. Berarti di sini bagi 2, 4 bagi 2, 3, 4/3. Ini yang kecil ya. Maka S2 ini akan leaving basis ya. Jadi saya akan ganti iterasi berikutnya. S1 ini S2 ya, S2 akan saya ganti dengan X2 ya. Yang lain sama, ini S3 juga ya. Nah, karena ini tadi yang keluar basis dan ini yang masuk basis,